Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Elfa Dakwah, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Minhajul Muslim yang hari ini masuk kepada pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ini berisi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Seorang muslim yang beriman, jadi ada istilah muslim yang beriman. Karena ada muslim yang kurang iman atau muslim yang belum beriman. Makanya dulu pernah orang Arab Badui datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, amanna billah." Hai Muhammad, kami telah beriman kepada Allah. Terkait dengan pengakuan orang Arab Badui ini, Quran turun. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui datang kepadamu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman lagi. Walakin qulu, tapi cukup katakan aslamna, kami baru muslim. Jadi di sini beriman kepada kitab-kitab ini Allah tuntut seorang muslim yang beriman kepada seluruh kitab suci yang Allah turunkan, baik berupa lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya, ataupun beriman kepada kitab yang Allah turunkan ke Nabi Rasulnya sudah merupakan kumpulan suhuf-suhuf tadi yang sudah tertulis dalam sebuah kitab. Jadi beriman ini kepada kitab-kitab artinya mengimani suhuf-suhuf itu, lembaran-lembaran yang turun kepada Nabi dan Rasul itu, dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung itu ada 4, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang keempat, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Quranul Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab lainnya, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu, dan menghapus semua ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Iman yang demikian itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi seorang muslim yang beriman itu mengimani semua kitab-kitab suci tersebut. 4 kitab suci itu kita wajib imani, wajib dipercayai bahwa Allah yang diturunkan ke nabi-nabi dan rasulnya, yang wajib kita imani semua isinya. Cuma sekarang ini
dari 4 kitab suci itu tinggal yang asli dan murni lagi, dan sampai kiamat dijamin kemurniannya hanyalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap kemurnian Al-Quran itu Allah jamin pada surat yang ke-15 Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang turunkan Al-Quran itu, dan sungguh kamilah yang menjaganya. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab suci itu, kita bagi kepada 4 pembahasan ya. Jadi ada 4 pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Pertama, perintah Allah Ta'ala agar beriman kepada kitab-kitabnya. Dalilnya, 1, surat An-Nisa. Surat yang keempat, ayat yang ke-136. Ini merupakan dalil dari perintah Allah agar kita beriman kepada kitab-kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini dalil agar kita beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran tersebut. Yang kedua, merupakan berita dari Allah tentang kitab-kitabnya. Kalau tadi adalah perintah dari Allah agar beriman kepada kitab-kitabnya, yang kedua ini adalah berita dari Allah tentang kitab-kitabnya. Nah, ini ada beberapa dalil. Pertama, tercantum pada surat 3 Ali Imran ayat yang kedua sampai yang keempat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, hidup yang maha hidup lagi kekal yang terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Yang kedua, Allah nyatakan di surat yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-48. Wa anzala ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu. Yang ketiga, surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 163. Wa ataina Dawuda zabura, dan telah kami berikan zabur kepada Daud alaihissalam. Yang keempat, surat yang ke-41 Asy-Syura
ayat 192 sampai 196. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dia sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Yang kelima, surat Al-A'la ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ini semuanya adalah menjelaskan tentang berita dari Allah tentang kitab-kitabnya itu. Jadi ada ayat sebagai perintah beriman ke kitab-kitab itu, dan ada berita dari Allah tentang kitab-kitab itu. Makanya dalam hal ini kita wajib meyakini sepenuh hati, jangan ragu sedikit pun tentang kitab-kitab tersebut, bahwa semuanya Allah yang turunkan kepada Nabi Rasul yang dipercayainya. Alhamdulillah, dengan mengimani itu semua, bertambah dekat kita kepada Allah, semakin tercurah ridho Allah kepada kita. Pembagian yang ketiga ini merupakan berita dari Rasulullah SAW tentang kitab-kitab Allah itu. Tentu ini dijumpai di hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau tadi dari Al-Quran, kalau sekarang bagaimana pula Nabi bicara tentang kitab-kitab suci itu semuanya tercantum dalam hadis-hadis yang sahih. Dalilnya pertama ini tercantum pada hadis riwayat Imam Bukhari nomor 557. Sangat panjang hadisnya, cukup saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya masa tinggal kalian dibanding orang-orang dahulu adalah tinggal seperti waktu antara sholat asar hingga matahari terbenam. Ahli Taurat telah diberi kitab Taurat, dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya, maka mereka diberi pahala satu kirot. Kemudian ahli Injil diberi kitab Injil, dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Kemudian mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya, lalu mereka diberi pahala satu kirot. Kemudian kalian diberi Al-Quran, dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam, dan kalian diberi dua kirot. Maka ahli kitab berkata, mereka lebih sedikit amalnya daripada kami, akan tetapi kenapa mereka diberi pahala lebih banyak? Allah Ta'ala berfirman, apakah ada dari hak kalian yang aku zolimi? Mereka menjawab, tidak. Allah berfirman, itu adalah karuniaku. Aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Hadis ini menggambarkan berita Rasulullah untuk kita sebagai umatnya, bahwa orang-orang dulu beriman kepada kitab yang Allah turunkan ke nabinya,
mereka mendapat pahala 1 qiraat. Sementara kita yang hidup di akhir zaman ini beriman kepada kitab Al-Quran itu pahalanya 2 qiraat. Dalam hal ini tentu umat Muhammad itu lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah. Beruntunglah kita kaum muslimin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani kitab itu pahalanya 2 qiraat. Biar kita tahu sebanyak apa kira-kira 1 qiraat itu. Suatu kali Nabi pernah menggambarkan seandainya bukit Uhud, gunung Uhud, Jabal Uhud yang di Madinah itu sekarang menjadi emas, maka itulah ukuran 1 qiraat kata Nabi. Masya Allah. Bukit Uhud, gunung Uhud yang besar yang panjang itu, kalau jadi emas, itulah sekirat. Berarti kita beriman kepada Al-Quran ini, kita mendapatkan pahala 2 kali bukit Uhud, kalau itu menjadi emas. Allahu Akbar. Akankah kita mengingkari Al-Quran? Amat rugilah orang-orang yang ada Al-Quran padanya, tapi masih mengingkarinya. Mari kita imani Al-Quran itu benar adanya dan luar biasa pahala kita dari Allah kalau kita mengimani kitab tersebut. Yang kedua, tercantum pada hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3417. Nah, ini sabda Rasul, khuffifa ala Dawud al-Quran al-qira'ah fakana ya'muru bidawabihi fatusrahu fayaqra'ul Quran at-Taurata awiz Zabur qabla an tusroja dawabahu wa kana la ya'kulu illa min amali yadaih. Nabi Daud alaihi salam telah diberi kemudahan membaca. Ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelana. Maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelanai. Dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Nah, ini Allah menggambarkan tentang Nabi Daud telah diberi kemudahan membaca. Ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelana. Maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelanai. Dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerja sendiri. Di Nabi Daud juga membaca kitab yang diturunkan kepadanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7529. La hasada illa fisnatain. Rajulun atahullahu al-Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullah malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak ada iri hati, tidak ada iri yang dibenarkan oleh Allah kecuali 2 hal, yaitu terhadap seseorang yang dikaruniai Allah Al-Quran, lalu ia selalu membacanya di malam dan siang hari, dan terhadap seseorang yang Allah berikan harta, lalu ia menginfakkannya, menafkahkannya di malam, di siang hari. Boleh iri kepada 2 orang ini. Sibuk dengan Al-Quran. Dan yang kedua, orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pertama, selalu baca Quran. Yang kedua, yang dermawan. Ini dengan dia artinya apa? Kita ingin melebihi dia, ingin berlomba untuk memicu dia, memacu dia, mengatasi dia. Itu boleh. Yang keempat, hadis riwayat
Imam Al-Bukhari nomor 7529. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepeninggalku, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Yang kelima, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih semua. Nomor 4485. Sabda Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Tetapi katakanlah, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran dan apa yang telah diturunkan kepada kalian, baik Taurat maupun Injil. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Nah, jadi yang ketiga ini adalah berita dari Nabi kita Muhammad SAW tentang kitab-kitab Allah itu yang wajib kita imani. Yang terakhir, ini poin yang keempat ya, yaitu iman atau keyakinan jutaan ulama, hukama, orang-orang yang bijak dan ahli iman pada setiap zaman dan tempat, dan keyakinan mereka yang pasti bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukannya kepada para rasul pilihannya, di mana di dalamnya terdapat apa saja yang dikehendakinya, seperti penjelasan tentang sifat-sifatnya, berita-berita gaib, penjelasan tentang syariat-syariat, agama, janji dan ancamannya. Inilah kaum muslimin 4 poin yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari 4 ini tidak ada alasan kita lagi untuk tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut. Barang siapa yang mengingkari beriman satu di antara kitab itu, jangankan mengingkari satu di antaranya, mengingkari suhu-suhu saja, lembar-lembaran saja, maka Allah cabut iman kita, batal iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sempurnakah iman kita tergantung kepada seberapa yakin kita kepada kitab-kitab Allah tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini bertambah iman kita kepada kitab-kitab Allah itu. Para pemirsa, kalau ada yang ragu, yang kurang jelas, atau yang masih bertentangan dengan pemahaman kita selama ini, silakan kita diskusikan. Silakan tanya, kita diskusikan. Ya, diskusikan nanti. Silakan. Ya, kita punya grup spesial kajian ini. Grup Forkom namanya. Forkom Kajian Buya Elva atau Forkom Ustadz Elva. Jadi kita punya 2 grup ya. Ada grup untuk spesial ikhwan, namanya Forkom Kajian Buya Elva. Ada grup untuk spesial akhwat, namanya Forkom Ustadz Elva. Bapak Ibu yang ragu ketika mendengarkan kajian ini, catat. Yang kurang paham, catat. Atau yang tidak sepaham juga catat. Dan mari kita diskusikan. Mudah-mudahan dengan kajian ini dan diskusi tentang ini semakin bertambah iman kita kepada kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup demikian. Nanti kita lanjutkan kepada pasal yang ke-7. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.